Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Diverdiansyah dengan NIM 811420295. Baik, di sini saya akan membahas mengenai salah satu materi mata kuliah dalam hukum internasional, yaitu mengenai sumber hukum internasional baik dalam arti formal maupun material. Sumber hukum atau the source of law secara umum diartikan sebagai sumber asli, kewenangan, dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif. The origin from which particular positive law derive their authority and sourcing force. Dan sumber hukum internasional atau the source of international law dalam formal sumbernya sebagai sumber hukum formal dan secara material sebagai sumber hukum material. Menurut pendapat Salmon, sumber hukum formal adalah sumber kekuatan memaksa dan dasar keabsahan suatu produk hukum, sedangkan sumber hukum material adalah sumber materi dari suatu produk hukum. Contohnya yaitu kekuatan mengikat suatu ketentuan hukum. Suatu ketentuan hukum ini dapat dikatakan mengikat secara hukum apabila ketentuan itu memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh kebiasaan, yang merupakan sumber dari hukum formal dari hukum internasional, sedangkan sumber hukum material adalah diperoleh dari praktek-praktek negara yang merupakan sumber material dari kebiasaan. Selanjutnya mengenai pengaturan dari sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional atau the source of international law diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah ini menentukan sebagai berikut. The court's function is to decide in accordance with international law. Such disputes as are submitted to it shall apply a international convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting state. B. International custom as evidence of a general practice accepted as law. C. General principle as law recognized by civil nation. D. Subject to the provision of Article 59 judicial decision and teaching of most highly qualified publicists of the nation as subsidiary means for the determination of rule of law. Yang artinya adalah ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dan harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup sebagai berikut. A. Perjanjian internasional atau International Convention baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang merupakan ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. B. Kebiasaan internasional atau international custom yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. C. Prinsip atau asas-asas hukum yang umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. D. Putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum. Selain pada pasal 38 ayat 1 tadi, selanjutnya terdapat pada pasal 38 ayat 2 Statuta Mahkamah, yaitu mengenai keberadaan dari sumber-sumber hukum internasional. Keberadaan dari sumber hukum internasional itu tidak dapat mengesampingkan kekuasaan mahkamah untuk memutus perkara berdasarkan asas ex auqu et bono. Dalam hal ini, para pihak menerima penerapan asas itu. Asas ex auqu et bono terdiri dari 3, yaitu injustice and fairness, according to what is just and good, according to equity and conscience. Asas ex auqu et bono merupakan frasa yang diambil dari tradisi civil law yang berarti dalam keadilan dan keterbukaan, injustice and fairness. Kemudian sesuai dengan keadilan kebaikan, yaitu according to what is just and good. Kemudian disesuaikan dengan kepatuhan dan rasa keadilan, yaitu according equity and conscience. Pasal 38 Mahkamah Statuta
Pasal 38 Mahkamah Statuta ini merupakan sumber hukum dalam kategori formil atau sebagai sumber hukum formil. Mengapa? Karena terdapat dua kategori, yaitu sumber hukum primer yang utama dan sumber hukum tambahan. Sumber hukum primer yang dimaksud pada A, B, dan C. A yaitu perjanjian internasional atau International Convention, B yaitu kebiasaan internasional atau International Custom, C yaitu prinsip hukum umum atau General Principle of Law yang diakui oleh negara beradab. Kemudian pada sumber hukum tambahan adalah sumber hukum yang sebagaimana dimaksud pada huruf D. Pada huruf D yaitu keputusan pengadilan atau judicial decision dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya atau teaching of the most highly qualified publicists. Selanjutnya, setiap sumber hukum internasional ini memiliki posisi masing-masing dan arti pentingnya dari perspektif sejarah. Maka kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang terpenting. Mengapa? Karena kebiasaan merupakan sumber hukum yang tertua dan melalui perspektif realitas dan fungsinya di dalam kenyataan hidup masyarakat internasional pada saat ini. Maka perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang sangat penting. Mengapa? Karena perjanjian internasional menjadi instrumen hukum utama dalam pengaturan hubungan antar negara, termasuk pengaturan masalah-masalah yang semula diatur pada hukum kebiasaan. Kemudian pengembangan hukum, maka mengenai pengembangan hukum, prinsip-prinsip hukum ini merupakan sumber hukum yang terpenting karena prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi mahkamah dalam mengembangkan kaidah hukum baru dalam menangani perkara. Selanjutnya mengenai perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional. Pada mulanya perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun dalam perkembangannya, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara-negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasionalnya. Contohnya terletak pada perjanjian antara Amerika Serikat dengan PBB mengenai tempat kedudukan tetap daripada PBB tersebut, yaitu di New York, dan perjanjian antar organisasi internasional lainnya. Yang termasuk dalam kategori perjanjian internasional adalah perjanjian antara negara sebagai subjek hukum internasional yang diakui oleh negara-negara. Kemudian pada perjanjian perdata seperti perjanjian antara serikat dagang, misalnya perjanjian antara East Indian Company dan juga Vereinigte Ostindische Compagnie atau VOC, yang pada zaman dulu dengan para raja Nusantara di masa lampau. Perjanjian antara negara dengan orang perorangan atau natural person, perjanjian antara negara dengan badan hukum atau legal person, misalnya kontrak antara negara dengan maskapai minyak, dan perjanjian antara orang dengan orang atau badan hukum atau antar badan hukum. Antar negara tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Kemudian melangkah pada klasifikasi perjanjian berdasarkan sifat perjanjian internasional. Berdasarkan sifatnya, perjanjian internasional ini diklasifikasikan atas perjanjian yang bersifat mengikat atau hard law dan perjanjian yang bersifat tidak mengikat disebut dengan soft law. Termasuk dalam kategori perjanjian yang mengikat atau hard law antara lain yaitu treaty, agreement, pact, and convention, termasuk dan convention. Sedangkan yang termasuk dalam kategori bersifat tidak mengikat antara lain adalah charter, declaration, and resolution. Kedua jenis perjanjian ini dibedakan berdasarkan materi dan sifat mengikatnya. Dari segi materi, kelompok yang pertama merupakan perjanjian yang memuat materi yang bersifat memaksa, mengandung hak, kewajiban, dan sanksi. Sedangkan kelompok yang kedua cenderung memuat prinsip-prinsip hukum yang mengikatnya didasarkan pada kerelaan atau voluntary base dari negara yang menggunakannya. Perjanjian nasional juga diklasifikasikan berdasarkan praktek pembentukannya. Berdasarkan praktek pembentukannya ini
Perjanjian internasional diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu satu perjanjian internasional yang tahapannya pembentukannya melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan peratifikasian. Dan yang kedua adalah perjanjian internasional yang pembentukannya melalui 2 tahap, yaitu hanya perundingan dan penandatanganan. Jenis perjanjian yang pertama, yaitu melalui 3 tahap tersebut, digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat penting, sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian atau treaty making hour, seperti misalnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Perjanjian jenis yang kedua itu melalui 2 tahap tersebut juga memerlukan waktu pembentukan yang agak lama dibandingkan dengan perjanjian dengan jenis yang pertama. Nah, sedangkan perjanjian yang jenis kedua ini yang melalui 2 tahap tersebut merupakan perjanjian yang digunakan untuk perjanjian yang kurang dan tidak terlalu begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat, seperti perjanjian perdagangan berjangka pendek. Menurut Profesor Mohtar Kusumaatmadja mengklasifikasikan perjanjian jenis yang pertama sebagai perjanjian internasional atau yang disebut dengan traktat atau treaty, sedangkan perjanjian yang jenis yang kedua disebut sebagai persetujuan atau agreement. Menurut George Schwarzenegger mendefinisikan treaties is agreements between subject of international law creating binding obligation in international law. Namun demikian, mereka tidak sepenuhnya terikat oleh perjanjian internasional. Mereka bebas membentuk ketentuan yang berlaku di antara mereka untuk mengatur hubungan di antara mereka. Perjanjian internasional juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan pengklasifikasian ini, perjanjian internasional diklasifikasikan atas perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 negara, sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat lebih dari 2 negara. Contohnya yaitu dalam perjanjian bilateral, misalnya pada perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok tentang dwi kewarganegaraan di tahun 1954. Sedangkan contoh perjanjian multilateral adalah Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang di tahun 1949. Pengklasifikasian lainnya yang sebetulnya lebih penting adalah pengklasifikasian berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian yang dibuat. Berdasarkan pengklasifikasian ini, perjanjian internasional diklasifikasikan atas pertama, perjanjian yang mempunyai sifat kontrak sebagaimana kontrak di dalam hukum perdata, karena hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian ini, disebut dengan treaty contract atau trade contract. Selain itu, klasifikasi yang kedua yaitu law making treaties atau trade law. Treaty contract adalah perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian ini hanya menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di antara pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya, perjanjian tentang kewarganegaraan, perdagangan, perjanjian pemberantasan penyelundupan, dan perjanjian tentang batas-batas negara. Lalu yang kedua, law making treaties adalah perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai suatu keseluruhan. Misalnya konvensi tentang hukum laut, konvensi ruang angkasa, konvensi dan konvensi benda-benda lainnya, dan konvensi ruang udara dan yang lain. Di samping perbedaan dari segi akibat hukum, keberlakuan mengikatnya kedua jenis perjanjian ini juga dibedakan berdasarkan peserta yang ikut dalam pembentukan perjanjian tersebut. Pada treaty contract, hanya pihak perjanjian yang terlibat dalam pembentukan perjanjian. Pihak ketiga umumnya tidak diperkenankan ikut dalam proses pembentukan perjanjian. Sedangkan peserta dalam law making treaties ini bersifat terbuka dan umumnya melibatkan sebagian besar jika bukan seluruh negara. Menurut Profesor Mohtar Kusumaatmadja memandang terdapat perbedaan antara perjanjian yang memiliki sifat sebagai treaty contract and law making treaty sebagai pembedaan yang kurang tepat, karena baik treaty contract maupun law making treaty itu sama-sama merupakan perjanjian dengan sifat dan akibat hukum yang sama, yaitu mengikat para pihak dan
menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak. Demikian juga dalam soal keberlakuannya. Sekalipun Law-Making Treaty menyediakan kaidah langsung, juga menyediakan kaidah hukum bagi masyarakat internasional melalui proses hukum kebiasaan. Negara-negara bukan anggota perjanjian atau treaty contract juga dapat menyerap atau memberlakukan treaty contract melalui proses hukum kebiasaan. Profesor Mokhtar juga menyebut treaty contract sebagai perjanjian yang bersifat khusus dan law-making treaty sebagai perjanjian yang bersifat umum. Perjanjian yang bersifat khusus merupakan perjanjian bilateral, sedangkan perjanjian yang bersifat umum merupakan perjanjian multilateral. Hukum kebiasaan semula merupakan sumber hukum yang terpenting dalam hukum internasional. Hukum ini kemudian digantikan oleh perjanjian internasional sebagai akibat dari peran perjanjian sebagai instrumen dominan pengaturan pergaulan internasional. Namun, dalam kenyataan tersebut tidak menghilangkan arti penting kebiasaan internasional. Salah satu tonggak diterimanya kebiasaan sebagai hukum dalam masyarakat internasional adalah dalam kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case. Anglo-Norwegian Fisheries Case, kasus ini adalah kasus yang terjadi antara dua negara yaitu Inggris dan Norwegia. Sebelum masuk pada inti kasus, alangkah baiknya kita semua mengerti apa itu laut teritorial. Laut teritorial atau laut wilayah adalah jalur yang terletak di sisi laut dari garis pangkal atau baseline dan di sebelah luar dibatasi oleh garis atau batas luar yang disebut dengan out limit yang ditarik sejajar dengan garis pangkal. Sesuai dengan kebiasaan internasional yang dianut dari dua negara tersebut yaitu Inggris dan Norwegia. Penetapan garis zona perikanan sejauh 3 mil diadopsi oleh United Kingdom atau Inggris, sedangkan jarak 4 mil diadopsi oleh Norwegia. Sehingga dalam sengketa ini terdapat perbedaan prinsip antara penetapan laut teritorial dan garis pangkal. Hal ini menjadi tugas untuk Mahkamah Internasional untuk memutuskan perkara tersebut. Manakah kiranya prinsip yang sesuai dengan hukum internasional? Apakah United Kingdom ataupun Norwegia? United Kingdom menganggap penetapan garis pangkal oleh Norwegia ini tidak sesuai dengan hukum internasional. Mengapa? Karena Norwegia menetapkan garis pangkalnya dari Skagerrak. Skagerrak merupakan wilayah laut memisahkan pulau-pulau kecil, gugusan fjord, dan karang. Sedangkan menurut Inggris, garis pangkal Norwegia tidak sesuai dengan hukum internasional karena seharusnya garis pangkal ditarik dari daratan yang kering. Inggris membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional dengan alasan utama yaitu Inggris merasa dirugikan dalam penetapan dari garis pangkal zona perikanan tersebut. Inggris merasa Norwegia salah dalam menerapkan baseline sehingga dapat mengeksploitasi daerah sejauh 4 miles yang memang kaya akan sumber daya perikanan tersebut. Pada proses pengadilan, kedua pihak sama-sama berpegang teguh pada prinsip masing-masing. Namun kerajaan Norwegia mengumpulkan dalam argumentasi mereka bahwa faktor sejarah dan dari zona perikanan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak berabad-abad yang lalu. Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan perkara ini pada tanggal 15 Desember 1951 setelah 2 tahun melewati proses persidangan dengan menghasilkan keputusan bahwa metode dan hasil dari penetapan baseline oleh Norwegia berdasarkan The Grid yaitu sesuai dengan hukum internasional. Pertimbangan Mahkamah Internasional yaitu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dikarenakan sudah menjadi hukum kebiasaan pada Norwegia sejak abad 17. Daerah tersebut merupakan milik Norwegia sejak abad itu. Lalu yang kedua, bahwa Skagerrak yang dimaksud masih memiliki hubungan teritorial dengan daratan Norwegia sehingga secara yurisdiksi masih menjadi wilayah kedaulatan Norwegia. Lalu yang ketiga menjadi faktor pertimbangan Mahkamah Internasional yaitu wilayah tersebut memiliki kepentingan ekonomi dari penduduk lokal Norwegia, di mana wilayah yang kaya akan sumber daya perikanan tersebut dijadikan sumber mata pencarian bagi penduduk Norwegia sejak abad 17.
Yang keempat adalah melihat kondisi geografis dari Norwegia sendiri, yang memang relief negaranya merupakan terdiri dari gugusan pegunungan dan pantai-pantai yang berkarang, sehingga Skagerrak juga dianggap sebagai daratan. Pertimbangan tersebut diambil oleh Mahkamah Internasional untuk memutuskan kasus ini, yang dimenangkan oleh Norwegia. Dari kasus ini, prinsip umum yang diambil adalah bahwa penetapan baseline atau garis pangkal laut teritorial sebuah negara dapat pula diambil dari gugusan pulau kecil yang masih mempunyai teritorial dengan daratan. Dalam konferensi 1 Geneva tahun 1958, tepatnya pada pasal 4 ayat 1, menetapkan dalam hal mana dapat dipergunakan sistem penarikan garis pangkal lurus, yakni yang pertama, tempat-tempat di mana pantai, banyak liku-liku tajam atau laut masuk jauh ke dalam, dan ayat kedua, apabila terdapat deretan pulau yang terletaknya tak jauh dari pantai. Ayat 2, 3, dan 5 membuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menggunakan penarikan garis pangkal menurut sistem garis pangkal lurus dari ujung. Syarat pertama yaitu terdapat pada ayat 2, yaitu bahwa garis-garis lurus demikian tidak boleh menyimpang terlalu banyak dari arah umum dari mana pantai, dan bahwa bagian laut yang terletak pada sisi dalam atau sisi darat garis-garis demikian harus cukup dekat pada wilayah daratan untuk dapat diatur oleh ketentuan perairan pedalaman. Ayat 2. Syarat kedua adalah bahwa garis-garis lurus tidak boleh ditarik di antara dua pulau atau bagian daratan yang hanya timbul di atas permukaan di waktu air pasang atau surut, low tide elevation, kecuali apabila di atasnya telah didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang setiap waktu ada di atas permukaan air laut. Ini sesuai pada ayat ketiga. Lalu syarat ketiga adalah penarikan garis pangkal tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga memutuskan hubungan laut wilayah negara lain dengan laut lepas. Ini sesuai dengan ayat kelima. Putusan ini menggunakan sumber hukum internasional, yaitu putusan pengadilan jurisprudensi, karena sebelumnya belum ditetapkan dalam hukum kebiasaan. Namun salah satu pertimbangan hakim memenangkan Norwegia dalam kasus ini adalah karena adanya hukum kebiasaan yang berlaku di Norwegia. Dalam kasus ini yang menciptakan lingkungan baru dan hukum internasional untuk perbatasan laut teritorial dengan memperhatikan kekhususan geografi atau wilayah, juga kepentingan ekonomi secara khusus. Itulah salah satu sumber hukum internasional diambil dari kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case. Untuk selanjutnya kemudian saya akan membahas mengenai dua ciri utama kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional. Yang pertama merupakan kebiasaan yang bersifat umum, dan yang kedua merupakan kebiasaan itu diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law harus mengandung dua elemen. Yang pertama, praktek umum negara-negara atau a general practice, dan yang kedua, praktek umum itu diterima oleh negara-negara sebagai hukum atau acceptance by states of this general practice as law. Praktek-praktek negara bahwa raw material dari hukum kebiasaan, karena itu elemen praktek-praktek negara merupakan elemen mendasar dalam penentuan suatu kebiasaan untuk dapat dikategorikan sebagai kebiasaan hukum internasional. Untuk membuktikan keberadaan hukum kebiasaan internasional itu, praktek-praktek negara itu tidak cukup hanya dalam bentuk mengikuti kebiasaan, melainkan harus dalam kaitan dengan kewajiban yang mengikat negara yang bersangkutan, beserta akibat-akibat hukum dari kewajiban itu. Kewajiban demikian juga terdapat di dalam praktek kebiasaan umum. Praktek negara
dan praktek-praktek negara itu. Berdasarkan konsep itu, maka praktek-praktek negara merupakan bahwa raw material dari hukum kebiasaan. Karena itu, kalau praktek negara merupakan elemen mendasar dalam penentuan suatu kebiasaan untuk dapat dikategorikan sebagai kebiasaan hukum internasional. Praktek-praktek negara. Menurut Profesor Brill mengatakan bahwa what states do in their relationship with one another. Kemudian Profesor McDougall mengatakan process of continuous interaction of continuous demands and response. Unsur praktek negara melihat dari adanya pendapat Profesor Brill dan Profesor McDougall, karena itu praktek-praktek dari negara mengandung unsur yang antara lain A. perbuatan atau any impact, yang B. penerjemahan dalam aturan atau articulation, C. bentuk perbuatan atau perilaku lain dari negara atau other behavior of states sepanjang perbuatan itu merupakan bentuk perilaku yang sadar sebagai bentuk pengakuan terhadap hukum kebiasaan yang sudah ada. Karena itu, pemahaman terhadap kebiasaan itu memerlukan bukti waktu yang wajar. Untuk memahami kebiasaan itu membuat suatu negara berperilaku sesuai dengan kebiasaan itu. Dan hanya berperilaku demikian itu yang dapat dikualifikasikan sebagai praktek negara-negara, yaitu praktek perilaku negara yang didasarkan atau merujuk pada kebiasaan yang sudah ada sebagai bentuk pengakuan terhadap kebiasaan. Selanjutnya mengenai ILC atau International Convention ini memasukkan bentuk berikut sebagai evidence of customary dari international law, yaitu diantara lain treaties, decision of national and international court, national legislation, diplomatic respondent, opinion of national legal, Karena itu, pemahaman terhadap kebiasaan itu memerlukan bukti yang wajar untuk memahami kebiasaan itu yang membuat suatu negara berperilaku sesuai dengan kebiasaan itu, dan hanya berperilaku demikian yang dapat dikualifikasikan sebagai praktek negara, yaitu praktek perilaku yang mendasar atau merujuk pada kebiasaan yang sudah ada sebagai bentuk pengakuan kebiasaan tersebut. Profesor Mokhtar Kusumaatmadja juga menyebut unsur yang pertama sebagai unsur material dan unsur yang kedua sebagai unsur psikologis. Kedua unsur itu bersifat kumulatif, terpenuhinya satu unsur saja, misalnya unsur material atau unsur psikologis, tidak mengakibatkan suatu kebiasaan menjadi sumber hukum internasional. Suatu kebiasaan internasional yang memenuhi unsur materi saja tidak merupakan sumber hukum internasional, melainkan kesopanan internasional. Contohnya adalah memberikan penghormatan kepada tamu negara dalam bentuk tembakan meriam. Pemberian penghormatan melalui tembakan meriam ini merupakan kebiasaan umum dalam penyambutan tamu negara. Tetapi seorang tamu negara tidak dapat menuntut negara tuan rumah untuk melakukan penyambutan yang serupa bagi dirinya. Suatu pola tidak dikategorikan sebagai kebiasaan umum bila memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. merupakan kebiasaan atau pola tindak atau serangkaian kebiasaan dalam bentuk tindakan dalam hal serupa atau dalam sifat yang berulang-ulang. Kemudian yang B merupakan kebiasaan yang bersifat umum dan berkenaan dengan hubungan internasional. Kebiasaan umum dan lokal. Mengenai kebiasaan umum dan lokal dapat kita ambil contoh pada kasus Peruvian Colombian Asylum Case. Kasus yang dapat digunakan untuk membahas hal ini merupakan kasus tersebut. Mengapa? Karena kasus ini diawali dengan pemberontakan militer di Peru pada tanggal 3 Oktober 1948. Pemberontakan ini dapat langsung diatasi oleh militer Peru. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 1948, Presiden Peru mengeluarkan keputusan bahwa pemberontakan tersebut didalangi oleh American People Revolutionary Line atau APRE yang dipimpin oleh Victor Raul Haya de la Torre.
Kemudian Victor Raul Haya de la Torre ini melarikan diri ke Kolombia untuk meminta suaka pada pemerintahan Kolombia. Pemerintahan Peru ini tidak menyetujui pemberian suaka karena menurut pemerintahan Peru, Victor bukanlah seorang yang layak untuk dilindungi, yang hanya sekedar buangan politik dan telah melakukan aksi kejahatan. Peru melakukan protes kepada Kolombia dan menyatakan bahwa hukum kebiasaan Amerika Latin, suaka tidak dapat diberikan kepada seorang yang telah melakukan kejahatan. Sedangkan Kolombia menyebutkan bahwa pemberian suaka adalah sudah merupakan praktik umum negara-negara. Atas peristiwa ini, kemudian perlu membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional sebagai sengketa yang terjadi karena sengketa yang telah terjadi. Yang kemudian Mahkamah Internasional memutuskan bahwa klaim Kolombia berdasarkan kebiasaan internasional itu tidak terbukti. Dalam analisa Mahkamah Internasional mengisyaratkan bahwa negara yang mendasarkan argumentasi pada kebiasaan internasional harus membuktikan bahwa tindakannya telah mengikat pihak lain dan dilakukan secara konstan serta seragam. Selanjutnya, fakta yang terjadi justru sebaliknya. Peru melakukan protes atau tindakan Kolombia tersebut. Selain itu, praktek pemberian suaka juga tidak seragam di wilayah Amerika Latin. Berdasarkan kasus Peruvian-Colombian Asylum Case, Mahkamah telah mempertimbangkan berbagai kebiasaan yang bersifat lokal yang terkandung di dalam praktek hubungan internasional beberapa negara atau bahkan praktek yang dilakukan hanya oleh dua negara. Sekalipun pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah menyebutkan kata a general principle, namun Mahkamah telah memberikan tempat terhadap berbagai kebiasaan yang bersifat lokal atau regional. Mahkamah mendefinisikan custom atau sebagai kebiasaan yang bersifat sama, tetap, atau terus-menerus, constant and uniform usage, yang diterima sebagai hukum atau accepted as law. Baik kebiasaan yang bersifat lokal maupun umum digunakan dalam kehidupan masyarakat internasional. Kebiasaan atau usage menurut Mahkamah adalah kebiasaan yang digunakan dalam praktek kehidupan negara-negara. Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission atau ILC memasukkan komponen berikut sebagai bagian dari praktek negara-negara, yaitu praktek negara-negara. Praktek negara-negara itu antara lain treaties, decision of national and international court, national legislation, diplomatic respondent, opinion of national legal administration, the practice of international organization. Sementara Ian Browley, seorang tokoh ahli hukum, memberikan pendapatnya bahwa Ian Browley memasukkannya ke dalam praktek negara-negara itu antara lain yaitu policy statement, press releases, official manual on legal question, executive decision and practice, and comment on draft by the ILC. Selanjutnya mengenai unsur psikologis. Unsur psikologis merupakan unsur penerimaan sebagai hukum, mengandung makna bahwa kebiasaan itu merupakan perbuatan dalam rangka memenuhi seruan kaidah atau kewajiban hukum atau opinion jurisdiction necessitates. Secara praktis, penerimaan yang secara demikian itu oleh suatu negara ditunjukkan dalam bentuk tindakan menerima atau negara-negara yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan. Keberatan itu dapat dinyatakan melalui saluran diplomatik
atau saluran hukum, misalnya mahkamah. Contoh ketentuan hukum internasional terbentuk melalui proses kebiasaan. Proses kebiasaan misalnya seperti penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang memberikan perlindungan terhadap putusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh di dalam keadaan perang. Lalu hukum perlakuan tawanan perang dalam peristiwa perang banyak kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum. Terdapat juga kebiasaan internasional yang ditinggalkan oleh masyarakat internasional. Sebagai misalnya, praktek Jerman menenggelamkan kapal musuh dengan cara menembak tanpa memberitahukan dahulu kepada pihak kapal dan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak kapal untuk menyelamatkan diri. Atau bisa dibilang tanpa ampun kepada pihak kapal. Kebiasaan internasional yang semakin berkembang menjadi hukum, dan kebiasaan internasional yang ditinggalkan menjadi sebuah kebiasaan. Ini umumnya didasarkan pertimbangan keadilan dan kepatutan di dalam kehidupan masyarakat internasional. Kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum umumnya karena dinilai memenuhi rasa keadilan dan peri kemanusiaan. Sedangkan kebiasaan semula yang ada dan dipraktekkan tapi kemudian ditinggalkan, umumnya karena dinilai bertentangan dengan hukum, misalnya hukum perang yang berlaku di laut. Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern, tidak terbatas hanya pada asas-asas hukum internasional, melainkan asas-asas pada umumnya seperti asas iktikat baik, asas pacta sunt servanda, asas penyalahgunaan hak atau abuse of right, dan lain sebagainya. Sistem hukum modern adalah sistem hukum positif. Sistem hukum ini merupakan sistem hukum barat yang berpijak pada sistem hukum Romawi. Prinsip-prinsip hukum itu terkandung di dalam sistem Romawi yang dibawa oleh bangsa-bangsa barat di dalam proses imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa Barat ke sebagian besar permukaan bumi atau ke sebagian besar penjuru dunia. Pencantuman prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum formal bertujuan untuk memberikan dasar kepada hakim mahkamah untuk menggali hukum dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya, dan membuat hakim selalu menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga tidak dapat menyatakan dirinya tidak dapat menangani perkara karena alasan yang tidak tersedianya hukum atau non-required. Menurut Schwarzenberger, dalam suatu prinsip hukum dapat dikualifikasikan sebagai prinsip hukum umum berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional bila memenuhi 3 persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain, yang pertama, harus merupakan prinsip hukum umum yang dapat dibedakan dengan ketentuan hukum yang bersifat terbatas atau sangat sempit. It must be a general principle of law as distinct from a legal rule of more limited function scope. Yang kedua, harus diakui oleh bangsa-bangsa beradab yang berbeda dengan masyarakat barbar. It must be recognized by civil nations as distinct barbarous or savage communities. Yang ketiga, harus merupakan praktek dari beberapa negara dalam jumlah yang wajar.
dan merupakan bagian dari sistem hukum sebagai pembentuk sistem hukum dunia, in much shared by a fair number of civil nations, and it is that arguable that must include at least the principle of legal system of the world. Karena itu, praktek berulang-ulang dari suatu kebiasaan di dalam wilayah suatu negara belum dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang berlaku di seluruh dunia, sampai kebiasaan itu diakui sebagai kebiasaan di dalam penyelesaian suatu kasus tertentu. Penentuan suatu kebiasaan sebagai kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum harus diuji secara tersendiri dalam setiap kasus, kecuali kebiasaan itu telah diakui, diterima, dan berlaku secara umum dalam pergaulan masyarakat internasional. Putusan pengadilan dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary source. Putusan pengadilan dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary source, samping sumber hukum utama atau primary source. Putusan pengadilan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional berkaitan dan berkenaan dengan suatu permasalahan yang timbul dari akibat penerapan sumber hukum primer seperti perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional, dan asas-asas hukum umum lainnya. Sistem hukum internasional tidak dapat mengenal asas putusan pengadilan yang mengikat atau rule of binding precedent. Pada pasal 59 Statuta Mahkamah menentukan bahwa the decision of the court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case. Pengertian kata pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah. Ini mencakup pengadilan secara keseluruhan, baik Badan Peradilan Internasional mencakup pengadilan secara keseluruhan, baik termasuk mahkamah dan arbitrase. Pendapat para ahli hukum internasional yang terkemuka berkenaan dengan pendapat-pendapat mereka dalam hasil penelitian mereka, publikasi, maupun dalam kaitan dengan kedudukan mereka sebagai tim kodifikasi dalam berbagai tim kerja hukum internasional, seperti International Law Association, Institute Detroit International, termasuk tim kerja hukum dalam berbagai organisasi non-pemerintah dari para ahli yang demikian tersebut. Majelis Umum PBB memegang peran penting dalam pengembangan hukum internasional. Lembaga ini menyamai peran legislatif dalam sistem pemerintah domestik negara-negara. Profesor Mohtar Kusuma Atmaja juga menyebut peran majelis demikian itu sebagai kuasi legislatif. Majelis dengan jumlah anggota 120 negara dalam menerbitkan berbagai produk hukum majelis seperti resolusi, charter, dan deklarasi yang berkenaan dengan berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Hal ini mengakibatkan produk hukum majelis itu menjadi semacam pendapat umum atau communist opinion yang berpengaruh besar terhadap berbagai produk hukum negara-negara dan relevan sebagai sumber hukum internasional. Sejak abad ke-19, kodifikasi hukum internasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh baik badan publik maupun perserta internasional. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan yang telah dicapai sebelum Perang Dunia Pertama, seperti capaian dalam bentuk Hague Convention tahun 1899 dan 1907 sebagai hasil dari Hague Convention, yaitu tentang Law of War and Neutrality. Di antara Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, the League of Nations ini mendorong penyelenggaraan suatu kodifikasi Conference in The Hague tahun 1930 yang mengkaji masalah kewarganegaraan atau nationality.
perairan teritorial atau territorial water, dan juga tanggung jawab negara atau state responsibility. Konferensi tersebut menyisakan kekecewaan karena hanya berhasil dengan satu keberhasilan, yaitu berkenaan dengan masalah kewarganegaraan, yaitu national ethics. Pada tahun 1946, Majelis Umum PBB berdasarkan pasal 13 Piagam PBB membentuk International Law Commission atau ILC yang diberi tugas meningkatkan usaha pengembangan yang cepat atau progressive development dan pengkodifikasian atau kodifikasi hukum internasional. Pengembangan hukum internasional yang progresif adalah pengembangan berbagai draft hukum internasional yang belum ada sebelumnya atau rancangan hukum internasional yang belum selesai. Sedangkan yang dimaksud dengan kodifikasi adalah sistemasi dan formulasi hukum internasional secara lebih baik, terutama pada bidang-bidang yang berisi oleh praktek-praktek negara, presiden, dan juga doktrin yang telah berkembang secara luas. Berbagai konvensi yang saat ini berlaku merupakan produk dari ILC seperti Geneva Convention on the Law of the Sea tahun 1958, Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961, Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969, dan Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties tahun 1978. ILC telah menyiapkan draft dari berbagai konvensi itu, kemudian draft itu telah dibahas dalam berbagai konferensi yang diselenggarakan oleh Majelis Umum PBB. Untuk selanjutnya, konferensi itu ditetapkan sebagai konvensi. Beberapa hasil lain dari kerja ILC antara lain adalah Draft Declaration on the Rights and Duties of State di tahun 1949, Draft Court of Offense Against the Peace and Security of Mankind tahun 1954, dan Model Rules on Arbitration Procedure di tahun 1958. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sumber hukum internasional. Semoga pengetahuan mengenai sumber hukum internasional ini dalam arti formil memberikan pemahaman mengenai sumber kekuatan yang memaksa dan dasar keabsahan suatu produk nasional. Sedangkan pada sumber hukum material akan memberikan pemahaman mengenai sumber materi dari suatu produk hukum nantinya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.